Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Master Cespleng di tanggal 2 hari Sabtu di bulan September ya. Di saat video ini dibuat ya, kemungkinan di Hotel Mojopahit Surabaya hari ini terjadi deklarasi antara PKB dan Nasdem, dihadiri oleh seluruh perangkat Nasdem dan juga calon presiden Anies Baswedan. Ya, terkait gonjang-ganjing dengan nama Caimin yang hendak dijadikan sebagai kandidat melaju ke Pilpres 2024. Ada yang ngambek, ada yang marah, ada juga yang mendapatkan durian runtuh. Apakah durian itu akan berakhir dengan sprindik dan kemenangan akan diraih oleh bos cawe-cawe, yaitu Presiden Jokowi yang selama ini memang tidak menghendaki Anies Baswedan untuk terus melaju di Pilpres mengikuti perhelatan 2024 ini. Mengapa demikian? Karena sosok Anies ini dengan dendam pribadi, dalam tanda petik ya, dendam pribadi Jokowi terkait dengan sepak terjang Anies Baswedan, yang kemudian juga mengetahui banyak porok-porok daripada Jokowi sebagai presiden ataupun juga sebagai pengambil kebijakan, dan banyaknya skenario-skenario yang dilakukan terkait dengan banyak kebijakan-kebijakan yang hakikatnya banyak ditentang oleh publik. Bahkan demo-demo secara masif pun banyak terjadi, membuat kegaduhan akibat dari kebijakan rezim Jokowi ini. Tetapi kita mari kembali kepada KPP ya, Koalisi Perubahan yang dimotori oleh Nasdem dan diikoni oleh Anies Rashid Baswedan, terkait dengan mentalnya, mutungnya daripada Demokrat AHY dan SBY, karena namanya tidak jadi dijadikan sebagai pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024, membuat sesak dada. Dan ini menunjukkan bahwa Demokrat, SBY dan AHY memiliki agenda tersendiri ketika merapat kepada Anies Baswedan. Ikon perubahan sudah pasti, siapapun jika ditanya itu melekat kepada Anies Rashid Baswedan yang selama menjabat sebagai Gubernur DKI selama satu periode selama 5 tahun menunjukkan jati dirinya sebagai pemberi keadilan dalam tanda petik untuk semua publik, semua rakyat di negeri ini. Hingga sampai-sampai menentang Luhut pun yang dikenal sangat sangar, sadis dan sangat saklek dengan kebijakan-kebijakan yang diambil, terutama terkait reklamasi. Itu pun dilawan habis oleh Anies Baswedan. Inilah yang membuat momok Jokowi, membuat momok istana, membuat momok kalangan Jokowi CS rezim ini yang sangat-sangat diuntungkan dengan kebijakan-kebijakannya. Nah, bagaimana publik menyikapi hengkangnya Demokrat AHY dan SBY, yang memang jelas-jelas ini adalah menunjukkan bahwa mereka, Demokrat dan SBY dan AHY ini, tidak memiliki empati kepada rakyat, kepada publik, di mana perubahan itu diperuntukkan untuk memperbaiki kondisi publik, kondisi masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang penuh dengan pembaruan, yang pro kepada NKRI, pro kepada bangsa, pro kepada rakyat, sehingga para maling-maling yang selama ini dipelihara dan menjadi rekan CS daripada rezim ini tidak mencaplok demikian saja dengan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat yang dibebani dengan pajak-pajak yang sangat-sangat masif.
Lantas bagaimana jalan tengahnya? Jalan tengah kita sebagai publik, terutama Master Cespleng, ya, berharap kepada KPP, di mana Nasdem, PKS maupun Demokrat dan ditambah dengan PKB, mereka harus mencari sosok figur pendamping Anies dari luar partai. Masih banyak nama-nama yang sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat agar bisa mendampingi Anies Baswedan murni sebagai gerakan pembaharuan melawan rezim bajingan tolol. Di antaranya satu nama yang sangat diharapkan oleh publik, di mana survei-survei ini sangat dominan di berbagai media YouTube terutama, yaitu Gatot Nurmantio. Jika partai-partai seperti Nasdem Surya Paloh, Demokrat AHY dan SBY, maupun PKS dan juga PKB dan Caimin bekerja, bertindak, berpikir untuk kepentingan rakyat, untuk menghindari tsunami politik dari koalisi perubahan pembaharuan ini, sudah selayaknya untuk menjaga semua marwah agar tidak selalu muncul sumpah serapah koalisi mengambil sosok di luar partai-partai tersebut untuk digandengkan dengan Anies. Dan tentu saja Master Cespleng mendorong sosok Gatot Nurmantio untuk bisa mendampingi, dan komitmen tinggi daripada parpol-parpol pengusung, parpol-parpol koalisi plus PKB yang akan didukung dan menurut Master Cespleng dipastikan untuk publik Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya umat Muslim, NU, garis-garis setengah lurus, apalagi yang garis lurus, akan mendukung pasangan Anies dan Gatot Nurmantio sebagai jalan tengah konflik kepentingan, konflik memburu kekuasaan dari partai-partai politik yang hari-hari ini, hari-hari kemarin begitu mencuat dan mengagetkan publik di NKRI. Oke, demikian saja sumbangan Master Cespleng agar KPP tetap melaju, agar istana tidak tetap menjadi sorotan karena cawe-cawe Presiden Jokowi memang sebuah kebijakan sikom bagi Master Cespleng. Oke, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, tetap jadikan Pancasila sebagai dasar, sebagai khilafah bangsa Indonesia, sebab Pancasila adalah khilafah rasa Nusantara. Wahai para politisi, wahai parpol-parpol yang katanya hebat di dalam berpolitik, berpolitiklah yang waras dan membela kepentingan rakyat yang pada saat ini sangat-sangat didolimi oleh rezim bajingan tolol ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.